Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nih, kelihatannya Gibran ini sekarang sedang diterpa isu yang nggak sedap juga. Ini isunya mirip bapaknya, diduga dia menggunakan ijazah palsu. Saya tidak tahu apakah ini mungkin masuknya dalam daftar pendidikan ya, yang dimasukkan ke KPU, yang didaftarkan ke KPU kan. Meskipun syaratnya sebenarnya kan hanya SMA ya, Bung Rocky. Tapi di sini dia mengakui dia lulusan dari Sydney, dari Australia begitu, tapi banyak yang meragukan bahwa dia pernah sekolah di sana dan diduga ini hanya semacam sekolah persiapan saja. Jadi dia sebenarnya jasanya SMA. Saya jadi teringat ini beberapa hari sebelumnya itu justru Indobarometer dan ini punya Kodari kan membuat sebuah survei yang menyatakan bahwa menurut responden itu di antara baca wapres itu intelektualitasnya yang paling tinggi itu adalah Gibran, gitu ya. Dan ini angkanya, nah supaya nggak salah saya baca ya supaya saya akurat ya Bung Rocky ya. Angkanya nggak main-main. Iya. Di situ disebutkan bahwa aspek intelektualitas itu sangat dipertimbangkan oleh para responden karena 16% sekian gitu. Dan kemudian Gibran itu menunjukkan intelektualitas dia itu 37,6%. Kemudian Mahfud MD itu tingkat intelektualitas tingginya 23,3% dan kemudian Muhaimin Iskandar 18%. Jadi dua digit ini kalahnya si Muhaimin dibandingkan dengan Gibran. Kalau Pak Mahfud 23 ke 37 itu 2 digit juga, itu ada 14%. Dahsyat ini Gibran ini berarti. Yang mesti dipertanyakan intelektualitasnya si Kodari sebetulnya tuh. Oh Itu gitu. karena bagaimana itu apa metode untuk mengukur intelektualitas kalau itu hasil survei kan itu gila itu kan. Tapi ya udah memang itu yang dimaksudkan untuk menjadi demagog siapa siapa namanya barometer Indo apa Indobarometer. Indo oh Indo barometer. Ya. Jadi dia dia bikin barometer untuk mengukur sesuatu yang absurd Ya. yang didasarkan pada survei itu. Bayangkan misalnya kalau kita kita survei berapa banyak orang gila di Indonesia gitu kan, Hmm. atau berapa banyak orang gila di lembaga-lembaga survei gitu. Kemudian Hmm. muncul angkanya itu. Bagaimana kita tahu tuh? Kan ini persepsi publik bahwa oh ya itu beberapa survei sebetulnya orang gila isinya tuh. Karena Hmm. metodologinya ngaco kan. Jadi tetap ini dari soal metodologi kita tahu bahwa ini survei yang pasti dipesan itu udah jelas lah itu tuh. Yang kedua soal keaslian ijazah yang terus-menerus dipersoalkan tuh. Hmm. Kalau kita dulu tahun-tahun 10-15 tahun lalu itu selalu heboh tuh karena banyak orang yang mau jadi doktor dengan hanya melihat iklan di Economist, tuh, majalah ya di Economist itu Hmm. biasanya di halaman-halaman belakang itu penuh dengan iklan doktor di Amerika, terutama di pantai barat itu bertebaran tuh. Banyak orang Indonesia yang mendaftar di situ. Padahal ini iklan abal-abal sebetulnya kan, Ya, ya, yang ya. universitas abal-abal tuh. Hmm. Sering kita bilang, iya lu pergi ke Amerika, belajar ke Amerika, dapat dokter, karena dokternya dibeli di supermarket, ijazahnya kan. Kan itu dengan mudah orang peroleh sebetulnya kan. Jadi upaya untuk menunjukkan kapasitas seseorang, dia tergiur oleh bujukan iklan sebetulnya tuh. Ya, kita nggak tahu apakah juga Gibran itu ada di dalam konteks yang sama, tapi kita tidak menduga itu. Yang kita ingin duga adalah kenapa intelektualitas itu tiba-tiba dimunculkan. Memang FNN terus-menerus mengatakan bahwa elektabilitas itu nomor tiga, nomor satu tuh etikabilitas, nomor dua intelektualitas. Tapi itu artinya dia terlihat di dalam perdebatan, di dalam cara membuat kalimat, di dalam kemampuan untuk mengolah isu dan ide kan, bukan Hmm. diukur berdasarkan IQ. Itu gini 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 Buat survei nggak responden malah pendapat bukan IQ, Bung Rocky. Responden ini. ini ini survei gila lah. Ada kita anggap aja nih Indobarometer memang IQ-nya jongkok tuh sehingga mau survei hal-hal yang sebetulnya tangible justru ketika dipercakapkan. Ya orang dengan IQ bagus segala macam itu tapi nongkrong doang nggak bisa, bikin kalimat satu pun nggak bisa, ya bagaimana ya bagaimana mau memimpin publik kan. Jadi Ya. itu intinya tuh dan saya kira itu ya bagus juga kalau dikatakan bahwa Gibran lebih tinggi dari Mahfud dan lebih tinggi dari dari siapa Dari Caimin Caimin. Ya. dan ya mudah-mudahan mereka nggak peduli. Kalau mereka peduli ya konyol juga tuh kalau capres yang lain langsung bereaksi. Kok gue lebih rendah sih? Ya. Ya tanya aja pada Pak Mahfud apa kemampuan intelektual dia di bidang politik lebih rendah dari saudara Gibran atau Cak Imin. Kemampuan Cak Imin untuk ngeledek orang, untuk bercanda itu menunjukkan bahwa intelektual publiknya itu kemampuan dia untuk mengasuh isu itu
justru di atas rata-rata tuh kan begitu. Ya, Jadi sebetulnya ini Indobarometer pusing dia bagaimana caranya buat membackup lagi menaikkan elektabilitas ya dengan survei yang abal-abal. ya. Dan saya kira mungkin ini ya, kemudian mempertanyakan ijazahnya Gibran ini bagian dari tadi itu downgrade terhadap ya gitu-gitu ya kan. Ya itu justru umpan yang buruk kan di bidang tinggi intelektualnya dan netizen mulai meragukan maka mulai netizen lakukan verifikasi sendiri kan. Hmm, Jadi terlihat bagaimana satu metodologi yang too good to be true. Nah, hmm. itu sama seperti judul di Ekonomis minggu ini too good to be true itu justru menimbulkan pertanyaan ada apa, kenapa tiba-tiba disurvei soal intelektualitas dari anak presiden tuh. Lalu dihubungkan lagi tuh, oh ini memang satu keluarga memang tukang bohong sebetulnya soal ijazah. Kan Ya, akhirnya ya. begitu timbul kesimpulan kan. Jadi memburuk juga. Jadi Indobarometer nggak mampu untuk mengantisipasi atau memitigasi konsekuensi dari memajukan satu soal yang sebetulnya absurd, itu mensurvei intelektualitas kan. Jadi sebetulnya ya Indobarometer yang menurunkan lagi elektabilitas Ya, Saudara Gibran karena pasti akan panjang nih urusan nih ya, dicari-cari ya, apa ya. betul apa memang tradisi memalsukan ijazah itu ada dalam dinasti yang bersangkutan kan dugaan-dugaan kita akhirnya meledak ke arah situ. Ya, 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 ya. Ya, apa mereka nggak sensitif bahwa soal ijazah ini juga jadi soal yang serius pada Pak Jokowi dan sampai sekarang tuh prosesnya masih berlanjut loh gitu ya. Iya kan publik masih menunggu loh ini Pak Jokowi ijazahnya benar apa palsu tuh. Kan Hmm. nanti akan ada perdebatan lagi tuh. Dalam upaya perdebatan itu atau di dalam konteks perdebatan itu muncul problem Gibran tuh. Lalu orang ambil satu paket. Oh ternyata benar tuh itu satu paket sebetulnya tuh cara berbohongnya kan. Kan ini merendahkan lagi cara kita menghargai tokoh-tokoh yang udah dinyatakan lolos sebagai calon presiden walaupun masih ada ganjalan di MK segala macam tuh. Jadi tetap Indobarometer ini karena konyol dia bikin apa menepuk air di dulang seperti jidat sendiri itu. Oke, ini kan memang saya kira begini ya. Satu dari satu sisi ini ya apanya permainan dari para surveyor dan kemudian juga yang dibalas oleh para netizen gitu. Tetapi memang ada kecenderungan di kita itu sekarang gelar itu jadi suatu kebanggaan tersendiri begitu ya. Bahkan saya lihat banyak sekali nih, mohon maaf, yang para pejabat-pejabat tinggi yang jabatannya sebenarnya sudah sangat terhormat atau bahkan juga petinggi di militer maupun petinggi Polri gitu yang sebenarnya dengan jenderal atau apapun udah sangat terhormat tapi masih perlu merasa harus menambah dengan doktor dan dokternya pun honoris causa dan itu saya lihat dalam setiap rapat-rapat di DPR dan sebagainya dipajang tuh nama-nama itu Bung Rocky dokter HC dan sebagainya gitu. Ini inflasi ilmu bukan inflasi ilmu pengetahuan, inflasi kecerdasan berlangsung sekarang. Hmm. Jadi kedunguan itu mau di bail out lewat ijazah tuh. Hmm. Oh, ini cerita kira-kira 10 tahun lalu itu mulai marah itu di tempat saya ngajar di UI itu. Kalau sore itu ada satu kafe di mana anak-anak S1 itu nunggu anak S2, S3 yang datang dari daerah yang kebanyakan pejabat untuk dibuatkan paper, bahkan dibuatkan tesis, dibuatkan disertasi itu. Jadi bahkan di UI itu udah jadi pengetahuan umum itu pasaran 50 juta ya tesis ya. Kalau disertasi 200 juta lah bagi 10 orang buat ngeroyok itu kan. Jadi sebetulnya ini udah isu dangkal tuh dan diperdangkal lagi dengan sangat semudah orang memperoleh ijazah karena koneksi-koneksi atau afinitas politik antara si anggota DPR atau bupati itu yang mau dapat gelar doktor itu dengan rektornya tuh mungkin satu partai kan ini intinya kan dan ini berlangsung makin lama makin gila tuh. Setiap kali kita dengar kok si itu tiba-tiba dia jadi profesor, tiba-tiba dia jadi doktor. Iya, iya. Tapi ya udah mau diapain itu kan? Orang memuja memuja selembar kertas yang sebetulnya cuma tanda dia pernah sekolah bukan tanda dia pernah berpikir dan bahkan sekolah pun nitip absen mungkin. Ya enggak tapi kan ini jadi seperti Anda semacam antitesa gitu dan di tengah banyak orang gila dan ketika Anda sendirian yang dibilang gila itu Anda Bung Rocky bukan mereka. Itu konsekuensi atau paradoks dari keadaan yang tidak diasuh dengan pikiran. Hmm. Dalam era Pak Jokowi sama sekali nggak ada kegiatan berpikir di negara ini. Karena Pak Jokowi tidak jadi role model untuk orang yang berpikir kan. Beda kan misalnya dengan Pak Harto. Pak Harto itu dia hafal statistik dan setiap kali dia bicara itu langsung jadi seminar tuh Hmm. di mana-mana. Demikian juga Gus Dur. Gus Dur ahli dalam mengupayakan kontroversi itu. Bahkan dia jatuh karena kontroversi. Tapi dia memicu perdebatan pikiran tuh.
SBY juga begitu. SBY begitu, setiap kali bicara seolah-olah ada teori di belakangnya tuh. Habibie apalagi itu. Jadi ini baru di era Pak Jokowi kita seperti bangsa yang tidak pernah diajar untuk bertengkar di tingkat pikiran. Akibat kita tidak bertengkar di pikiran, maka terjadi emosi meledak-ledak tuh. Setiap ada orang salah mengucapkan atau dianggap salah mengucapkan, dilaporin polisi itu. Lalu kena pidana tuh. Undang-undang ITE laku keras tuh. Padahal sebetulnya kalau pikiran itu jadi santapan harian kita, nggak akan ada lapor-melapor. Kan semua hal bisa diselesaikan dengan perdebatan, dengan argumen. Tetapi karena nggak ada argumen, maka yang beredar adalah sentimen. Ya, 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 ya. Oke, jadi saya kira sebenarnya dalam kasus Pak Jokowi, saya kira kalau kemudian Pak Jokowi kan disebutnya lulusan dari UGM dan kita tahu UGM ini adalah salah satu universitas prestisius itu yang ada di Indonesia gitu dan kita tahu juga banyak tokoh-tokoh yang cemerlang lahir di situ gitu ya, Bung Rocky. Jadi mungkin asal mulanya itu saya hanya menduga kok dengan lulusan UGM kok performanya seperti Pak Jokowi kan itu yang orang berpikir begitu juga dengan Gibran saya kira sekarang kok sekelas lulusan dari Australia kok seperti Gibran ketika ngomong dengan wartawan saja seperti orang bingung gitu. Akhirnya orang verifikasi secara faktual di dalam real time ketika ada pembicaraan, ketika ada seminar, ketika harus memberikan sambutan, ketika berdiri di panggung dan harus mencari cara agar supaya kalimatnya itu tiba dengan ketajaman intelektual, nggak terjadi itu. Jadi sebetulnya ya mau palsu mau nggak palsu itu pembuktiannya di atas panggung tuh dan itu Ya. artinya akan ada upaya untuk membackup beliau entah Gibran entah siapa itu untuk tidak diwawancara secara lebih tajam oleh pers kira-kira begitu kan. Jadi Ya. akan ada tim yang melindungi terus seperti siapa namanya nih Kaisar Puyi yang dilindungi terus oleh para pengasuhnya supaya tidak terbaca bahwa dia sebetulnya masih bayi, masih anak-anak bahkan tuh. Dan Ya. ini kemarin begitu banyak kita lihat meme tentang Gibran di belakang-belakang apa namanya bis kota, pintu truk segala macam. Jadi ledekan itu akhirnya jadi semacam kelucuan aja tuh menganggap bahwa ini ada paman jangan jangan omelin saya masih kecil itu begitu begituan kan. Jadi sebetulnya pengetahuan publik tentang status intelektual dari calon-calon presiden ini melampaui apa yang disurvei oleh Indobarometer dan kesimpulan kita bahwa Indobarometer yang mesti disurvei apakah dia betul-betul punya otak atau tidak. Oke, baik Bung Rocky. Daripada Oke, kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini. Dan kami tetap muak dengan situasi sekarang ini ya. yes, kita muak dengan para surveyor yang tidak punya metodologi itu. Yes, Oke, oke. thank you Bung Rocky. Ya. Ya.